tidak sukanya orang ketika dibicarakan di belakang itu termasuk ghibah. Ustaz, kan kalau kami ceritakan ada memang pada dirinya. Kami ngomong, ya orang itu bakhil. Dia memang bakhil, Ustaz. Orang itu sombong. Dia memang sombong, Ustaz. Orang itu begini. Ada semuanya pada dirinya, Ustaz. Gimana itu? Ini juga pertanyaan para sahabat. Afara'aita ma aqulu? Afara'aita fihi ma aqul? Wahai Rasulullah, gimana menurutmu kalau yang kami omongin ini emang ada sama dia? Kami bilang dia hitam, memang hitam kulitnya. Kami bilang dia pelit, emang pelit dia orangnya. Gimana wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ingat ini kaidahnya. In kana fihi ma taqul faqad ikhtabt. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahad. Kalau ada apa yang engkau ucapkan pada dirinya memang betul ada, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, tapi kalau enggak ada faqad bahattah, itu fitnah. Lebih parah lagi. Lebih kejam lagi, buhtan, fitnah besar kata Nabi sallallahu alaihi. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendapatkan informasi tentang saudara kita, jangan sampai terjerumus kepada ghibah. Ghibah ini sering kena ke kita tanpa kita sadari. Apa itu ghibah? Kadang kita karena nggak tahu definisi ghibah, kita menganggap itu bukan ghibah, padahal terjerumus kepada ghibah. Apa itu ghibah? Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih bertanya pada para sahabat, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Ini tanya Nabi nih kepada sahabat. Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami nggak tahu Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ghibah itu zikruka akhaka ma yakrah. Ini kaedahnya, Pak. Ini kaedah penting untuk memahami apa itu ghibah supaya kita tidak terjerumus kepada dosa ghibah. Karena dosa ghibah azabnya pedih. Ketika Nabi sedang di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ketika beliau Mi'raj, dia ditampakkan ada seseorang yang kukunya terbuat dari tembaga, panjang dan tajam, lalu membelah dada dan perutnya. Lalu pulih kembali, dilakukan hal yang sama. Nabi bertanya, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril alaihi salam, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia memakan daging manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumu." Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian padahal kalian membencinya? Janganlah kalian melakukan ghibah. Agar kita tidak terhindar, maka kita harus tahu apa itu ghibah. Kaedahnya, ini kaedah penting, Pak. Zikruka akhaka ma yakrahu. Engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang tak dia suka. Dalam kondisi dia tidak tahu. Karena kadang kita cerita kalau di depan dia, itu dia nggak masalah. Tapi kalau diceritakan di belakang, masalah. Contoh, misalnya ada yang ngomongin saya, Ustadz kok makin hitam sekarang. Ngomong di depan saya, Pak. Saya nggak akan marah, karena depan saya. Oh iya, sekarang saya sering panas-panasan nih, Pak. Tapi kalau itu dia sampaikan, tuh lihat tuh, Ustadz Saiful makin hitam. Kenapa itu makin hitam? Tentu berbeda ketika disampaikan langsung. Jadi kaedahnya adalah tidak sukanya orang ketika dibicarakan di belakang itu termasuk ghibah. Ustadz, kan kalau kami ceritakan ada memang pada dirinya. Kami ngomong, ya orang itu bakhil. Dia memang bakhil, Ustadz. Orang itu sombong. Dia memang sombong, Ustadz. Orang itu begini. Ada semuanya pada dirinya, Ustadz. Gimana itu? Ini juga pertanyaan para sahabat. Afara'aita ma aqulu? Afara'aita fihi ma aqul? Wahai Rasulullah, gimana menurutmu kalau yang kami omongin ini emang ada sama dia? Kami bilang dia hitam, memang hitam kulitnya. Kami bilang dia pelit, emang pelit dia orangnya. Gimana wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ingat ini kaedahnya. In kana fihi ma taqul faqad ikhtabt. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahad.
Kalau ada apa yang engkau ucapkan pada dirinya memang betul ada, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, tapi kalau enggak ada, faqad bahatta, itu fitnah. Lebih parah lagi. Lebih kejam lagi, buhtan, fitnah besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita ngomong tanpa kita sadari ternyata kita membicarakan aib orang lain. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah, Nabi pulang dari rumah Sofia, Aisyah cemburu sama Sofia. Lalu apa kata Aisyah? Ini memang watak asli perempuan itu nggak bisa kita pungkiri, Pak, pencemburu. Jadi kalau istri cemburu jangan dimarahi. Emang begitulah watak dia. Istri Nabi pun cemburu. Aisyah pernah mukul piring sampai pecah. Itu perempuan dari dulu emang seperti itu. Aisyah cemburu sama Sofia supaya Rasulullah nggak sering-sering ke rumah Sofia. Untuk mengurangi ke rumah Sofia, apa kata Aisyah? Hasbuka min Sofia kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, udahlah, jangan sering-sering sama Sofia. Dia itu pendek. Nabi SAW merah wajahnya. Memang Sofia pendek, Pak. Secara fisik pendek memang. Dibandingkan Aisyah dan istri Nabi yang lain itu Sofia paling pendek. Betul kan? Iya betul. Tapi lihat apa kata Nabi. Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan satu kalimat. Lau muzijat fil bahr lamazajathu. Seandainya dimasukkan ke dalam air lautan, maka air lautan itu menjadi tercampur dengan ucapanmu itu. Saking besarnya pengaruhnya bagi seseorang. Ini ucapan Nabi SAW kepada Aisyah. Sofia memang pendek, tapi ketika itu diucapkan di belakang, apalagi dengan tujuan yang lain, maka ucapan ini kata Nabi, seandainya dimasukkan ke dalam air lautan pun berubah karena ucapanmu ini. Na'udzubillah min. Dan hebatnya Pak, hadis ini tahu nggak siapa yang meriwayatkan? Aisyah sendiri. Jadi Aisyah itu mengakui kesalahan dia riwayatkan hadis ini. Kan sebagian orang karena dia tahu salah, nasihat itu untuk dia sembunyikan. Aisyah dinasihati oleh Nabi seperti itu, dia tahu salah, dia riwayatkan kepada yang lain hadis tersebut. Maka sampai kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, kalau memang kita tidak boleh membuka aib, apa memang sama sekali tidak boleh membuka aib orang? Tidak boleh menceritakan keburukan orang? Ada hal-hal di mana kita boleh menceritakan kekurangan orang lain, aib orang lain, keburukan orang lain. Yang pertama kata Imam Nawawi dalam kitabnya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannatihi, kata beliau yang pertama at-tazallum, untuk mengadukan kezaliman orang ke hakim. Ya kita kalau mau melapor ke polisi, ya kita ceritakan aibnya. Masa kita rumah kita sudah dicuri oleh maling, kemudian saya demi menutup aib Ustaz, biarlah tidak perlu saya sampaikan. Tidak, sampaikan kepada hakim apa keperluannya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, untuk mengubah kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu. Jadi supaya misalnya kita melihat ada orang melakukan maksiat. Ada orang melakukan suatu maksiat, minum khamar atau judi di satu tempat, dan kita sendiri nggak bisa mencegahnya. Lalu kita datang ke pihak berwajib, kita bilang, Pak, tolong Pak, di sana ada. Nah, kan kita sampaikan ke dia tentang aib orang ini boleh. Kemudian berikutnya al-istifta, meminta fatwa. Contoh, seorang perempuan datang kepada seorang ahli agama, ustadz, alim, mufti, untuk mempertanyakan tentang suaminya. Suaminya tidak sholat, tidak puasa, tidak beri nafkah. Kemudian kata si perempuan, wahai syekh, bolehkah saya meminta diceraikan oleh beliau? Nah, itu kan fatwa. Kenapa? Karena beliau tidak sholat, beliau tidak puasa, dan tidak menafkahi saya. Ini kan aib nih. Tapi disampaikan untuk fatwa, maka boleh. Tapi tentu minta fatwanya yang tepat Pak kan. Minta fatwanya ke orang alim, jangan ke teman. Minta fatwa ke teman, nanti temannya minta fatwa lagi ke teman lagi. Itu minta fatwa lagi ke teman lagi, akhirnya sekampung minta fatwa, sekampung tahu jadinya. Jadi minta fatwa benar-benar ke orang yang memang ahli di bidang itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, tahziran lil muslimin min syarrihi, untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukannya. Contoh sederhana, di Tanah Abang misalnya ada orang yang sering belanja tapi ngutang, itu nggak bayar-bayar. Pergi ke toko A,
Kata dia, aduh saya belum mampu bayar nih, tapi jangan kasih tahu yang lain ya, malu saya. Nanti pergi dia ke toko B, lakukan hal yang sama. Pergi lagi ke toko C, lakukan yang sama, habis itu dia kabur. Ini, orang seperti ini, keburukannya bisa menular kemana-mana, maka boleh diceritakan. Bapak punya toko, kemudian sama toko sebelah, hati-hati sama fulan. Saya pernah ditipu oleh dia sekian ratus juta. Boleh. Walaupun itu aib dia. Untuk mencegah orang lain agar tidak terhindar. Tapi cukup sampai di situ Pak ya, jangan tambah lagi. Oh ya, selain itu memang keluarganya udah kacau itu memang. Jangan dilanjutkan, cukup sampai di situ saja. Nah itu tahziran. Atau misalnya ada laki-laki yang memang terkenal main perempuan. Lalu dia dan dia diketahui belum bertaubat. Kita tahu dia karakter seperti itu. Dia mau melamar wanita solehah. Keluarga kita sampaikan jangan. Dia itu begini. Untuk mencegah keburukannya terjadi kepada orang lain dibolehkan. Kemudian al-muhajir bi fisqihi wa bid'atihi. Orang yang sudah bangga dengan kemaksiatannya dan dengan perbuatannya. Dia sudah suka minum khamar, segala macam maksiat, bangga pula dia. Kalau ini tidak perlu Pak kita tutup aibnya. Dia aja udah bangga dengan aib dia. Jadi tidak perlu tutup aibnya, tidak menceritakan dia pun selama tidak merendahkan. Menceritakan dia untuk jadi pelajaran silahkan. Karena dia sendiri tidak menutup aibnya. Kemudian yang terakhir, yang boleh diceritakan aibnya atau disampaikan kekurangannya lit ta'rif, sebagai identitas. Contoh, di zaman Nabi itu ada seorang laki-laki yang tangannya panjang, Pak. Maka disebutlah dia terkenal sampai sekarang sebutannya di kalangan para sahabat Dzul Yadain, pemilik dua tangan panjang. Kan itu aib, cuman untuk sebagai identitas boleh. Atau misalnya Bapak turun ke bawah ketemu sama teman, tadi siapa yang menyampaikan tausiah di atas? Ustadz Saiful. Yang mana itu? Yang agak hitam dikit. Itu boleh Pak. Kenapa? Karena sebagai identitas. Itu boleh sebagai identitas. Tapi jangan bertambah. Jangan dilebihkan lagi. Ada pula niat untuk menghinakan. Nah ini makin tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk pengenalan, maka ini dibolehkan. Baik, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang saya sampaikan adalah lalu bagaimana cara bertobat apabila kita sudah membuka aib saudara kita. Kita sudah terlanjur ghibah, menceritakan fulan. Ada banyak kita ceritakan. Gimana cara taubatnya Ustaz? Apakah harus saya datangi mereka satu persatu? Saya sadar saya sudah melakukan maksiat tersebut, dosanya besar. Apakah saya harus minta maaf satu persatu? Baik. Bertaubat dari ghibah, yang pertama istighfar kepada Allah, meminta ampunan dari Allah dengan ketulusan. Yang kedua, bertaubat dari ghibah, yang pertama istighfar, yang kedua menyesali perbuatan tersebut. Menyesali. Itu namanya an-nadamatu 'ala tilkal ma'siyah. Yang ketiga, al-azmu 'ala tarkih, bertekad meninggalkannya. Jadi betul-betul bertekad. Semua maksiat seperti itu. Walaupun kita lemah mungkin terjerumus lagi, tapi tekad kita udah bulat, aku akan tinggalkan. Yang keempat, kalau memungkinkan untuk minta maaf langsung, silahkan. Dengan syarat minta maaf itu tidak membuat silaturahim jadi putus. Maksudnya gimana? Kadang kalau kita minta maaf dan kita ceritakan apa salah kita, dia malah sakit hati dan akhirnya mendiamkan kita. Contoh, Pak, saya kemarin itu udah ngomongin Bapak sama fulan. Saya bilang begini, begitu, saya fitnah Bapak. Oh, kamu ternyata yang selama ini, kata dia. Habis itu didiamkan kita seumur hidup. Bertambah mudarat. Maka kalau ini terjadi, tidak perlu langsung minta maaf ke orang tersebut. Kalau mau minta maaf, cukup sampaikan saya minta maaf atas kesalahan saya. Tidak perlu disebut karena berpotensi mendatangkan mudarat yang baru, yaitu rusaknya hubungan. Ini yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW, kafaratu man akala lahma akhih an yastaghfiralah. Pengampunan dosa bagi orang yang memakan daging saudaranya dengan cara beristighfar untuk dia, meminta ampunkan untuknya. Ya Allah, ampunilah fulan, ampuni fulan. Kita sebut nama-nama orang yang pernah kita ghibahi, yang pernah kita buka aibnya.
Ampuni dia ya Allah, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Yang terakhir, syarat terakhir adalah memujinya, memberikan pujian untuknya di hadapan manusia. Kenapa? Ini ucapan Mujahid. Kata Mujahid itu tabi'in, kafaratu man akala lahma akhihi an yusniya alaihi. Pengampunan dosa bagi orang yang memakan daging saudaranya dengan cara memujinya. Kata para ulama, karena ghibah itu membuka aib orang itu menjatuhkan wibawah dan kehormatannya. Menjatuhkan wibawah dan kehormatannya. Ketika kita jelekkan dia di depan orang, jatuh kehormatan dan wibawahnya. Padahal kehormatan manusia itu haram untuk dilukai. Maka untuk menaikkannya, dipuji dia di hadapan manusia, diangkat derajatnya kembali. Maka dengan demikian mudah-mudahan dosa-dosa ghibah tersebut dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu menjaga lisan, juga mampu menjaga jari jemari kita dari menyebar informasi sembarangan tanpa cross check terlebih dahulu. Kalaupun benar informasi itu, manfaatnya apa? Kalaupun ada manfaatnya, apakah tidak merugikan orang lain selain manfaat yang kita dapatkan tersebut? Mudah-mudahan kita lebih bisa selektif dan berhati-hati agar tidak memperberat hisab kita pada hari kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina al-karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.